Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Kita meneruskan kembali ini ngaji tafsir surat Yasin Hamamizadah bagian yang ketujuh. Kita teruskan. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu Syekh Hamamizadah rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid dharaini amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kama qala wa kama lan kaya hadis qala kang ngendika sapa alaihissalam Nabi alaihissalam, a'dhamun nasi utawi sak gede-gedene, sak agung-agunge menungso, sak gede-gedene menungso apane ajron ganjarane fis sholati ing dalem salat iku bu'duhum adowe nas apane mumasyan melakune ilal masjidi marang pira-pira masjid. Ya, Nabi ngendika menungso sing paling gedhe ganjarane, ganjaran waktu, ganjaran nilai rapotnya ketika sholat iku wong menungso utawa wong sing mlaku nang masjid iku luwih adoh. Waladzi lan utawi wong. Dadi nomor 1 iku wong sing adoh mlangkahe nang masjid. Terus waladzi lan wong lan utawi wong yang tadiru kang nunggu sapa wong as-sholata ing salat ba'da sholati sakwise salat. Dadine wong mari salat terus nunggu salat meneh iku ya sak gede-gedene wong hatta yusolliha sehingga salat sapa alladhiha ing salat liyane ma'al imami bareng karo imam iku a'dhamu luwe akeh apane ajron ganjarane minal ladzi tinimbang wong yusolli kang salat sapa wong thumma yanamu bar ngono terus turu thumma yusolli mari turu terus salat. Dadi wong sing nunggu salat mari salat zuhur terus nunggu salat asar iku luwih apik timbangane wong sing mari salat zuhur mari ngono turu terus tangi salat asar maneh. Iku hadisnya kan yang Nabi seperti itu. Waruya fi tafsiri atharohu yakni, jadi dalam hadis ayat kemarin inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharohu. Nah, yang dimaksud dengan tafsirnya atharohum diriwayatkan, salah satu riwayat menyatakan waru ya fi tafsiri atharohum, diriwayatkan. Ini saya pakai bahasa campuran gado-gado karena ada beberapa yang pingine ngaji ala pondok dulu, ada utawi iku, ada yang wis gak ngerti bahasa Jawa ya, saya campur lah, insya Allah hampir sama. Kalau bahasa Jawa biasanya bahasa Jawa yang agak umum, jadi orang non pribumi, bukan pribumi, orang yang non Jawa insya Allah paham. Waruya fi tafsiri atharoh, ada salah satu riwayat waruya lan diriwayat no fi tafsiri atharohum ing dalam tafsire lafat atharohum, di dalam
ayat wa naktubu ma inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharuhum. Jadi ayat yang ini yakni sing diriwayatno yakni ngarepaken menghendaki sapa Allah maing barang taroku maing perbuatan taroku kang ninggal sapa taroku kang padha ninggal sapa wong akeh kaum ya wong akeh min sayyiatin dari perbuatan min sayyiatin saking perkara kang elek hasanatin utawa taroku min sayyiatin hasanatan solihatan. Jadi oke, saya ulangi, ini tulisannya itu agak nggak jelas kitabnya ini. Saya ulangi. Waruya fi tafsir atharohum, yakni yang dimaksud dengan tafsirnya atharohum itu mataroku maing barang taroku kang ninggal sopo kaum min sunnatin meninggalkan jejak taroku itu meninggalkan jejak min sunnatin dari jejak sunnatin itu jejak langkah hasanatin yang bagus solihatin ya soleh. Jadi sunnah hasanah yang solihah. Faumila kemudian faumila mongko den lakoni biya opo naibul fa'ili umila. Jadi faumila ini fi'il madhi mabni majhul. Faumila mongko den lakoni opo biya mengkono sunnatan hasanatan solihatan ba'da mautihim sak marine matine kaum iku mau. Jadi ada salah satu riwayat yang menyatakan yang dimaksud dengan fanaktubu ma qaddamu wa atharohum. Kalau taqaddamu kan yang sudah lewat, wa atharohum itu jejak langkahnya, yaitu jejak langkah seorang langkah-langkah jejak langkah yang baik yang soleh. Kemudian ada orang yang niru dengan kebaikan itu. Ya. Faumila biya ba'da mautihim, setelah dia meninggal. Jadi setelah dia meninggal, jejak langkah, contoh tauladan atau apapun ya yang dilakukan seseorang itu kemudian dilakukan kembali oleh orang lain. Nah, itu yang termasuk wa atharuhu. Kama ruya anin Nabi, seperti hadis yang telah diriwayatkan oleh Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Man sanna, man utawi sapane wong sanna iku nglakoni apik sapa wong sunnatan ing kelakuan kelakuan hasanatan kang apik falahu mongko iku keduwe man ajruha utawi ganjarane sunnatan hasanatan. Barang siapa melakukan hal-hal baik maka dia mendapatkan pahala hal yang baik itu, sunnatan hasanatan itu. Wa ajruman, dan juga pahala orang amilakan lakoni biha kelawan sunnatan hasanatan mimba'dihi sakmarine matine wong iki mau min khairi ayyum qoso sadurunge min khairi ayyum qoso min ujuri, dan tidak ada min ghairi ayyum qoso, tidak pernah dikurangi min ujuruhim dari pahala mereka ini syai'un sedikit pun. Ada begini, hadis Nabi ini menyatakan, ada satu hadis, barang siapa, katakan Nabi, melakukan perbuatan yang baik, maka dia akan dicatat pahala kebaikan itu. Tapi tidak cukup itu. Ketika ada orang lain kemudian tahu perbuatan kita, katakanlah kita sodako, makanya sodako itu ada yang mengatakan, wis sodako yo terang-terangan ditulis dalam masjid. Jadi sopo lah Pak Bakar sodako
infak sodakol 50 juta untuk membangun masjid contohnya. Ono sing orang itu kadang-kadang ada yang begini, halah Pak Bakar kok ngetok-ngetok no, riak, sombong, duit 50 juta, uang 50 juta sodakot dituliskan. Ada yang mengatakan, loh menurut Pak Bakar ini penting, karena apa? Kalau tidak ditulis, ini orang lain nggak akan termotivasi. Jadi Pak Bakar punya niat mudah-mudahan ada orang lain yang meniru saya, mencontoh saya. Maka kemudian ditulislah Pak Bakar infak sodako 50 juta untuk membangun masjid ini. Maka kemudian atas tulisan itu kemudian ada orang lain gitu ya, yang dulunya tidak pernah tergugah hatinya untuk sodako. Kemudian karena ada tulisannya itu Pak Bakar sodako infak untuk membangun masjid 50 juta, maka orang ini kemudian mengeluarkan lagi uang. Lah Pak Bakar ini loh sudah 50 juta dapat pahala, kemudian ada orang niru, itu niru dengan sodakonya ini mendapatkan pahala lagi. Jadi pahalanya 2 kali lipat. Itu yang dimaksudkan seperti itu. Ya mudah-mudahan saya ngaji seperti ini, ya mudah-mudahan ini ada jejak langkah saya. Jadi suatu saat nanti ya setelah saya meninggal gitulah, setelah saya meninggal itu track record di jejak digital saya itu ada ngaji. Minimal nanti seandainya Pak, saya yakin pasti di ngaji saya ini ada beberapa kekurangan, ada beberapa kesalahan, tapi saya yakin pasti generasi-generasi selanjutnya nanti akan memperbaiki ini. Dan saya berniat bahwa saya ngaji ini ya semata-mata saya ingin mengaji. Saya ingin sunnatan mansanna sunnatan hasanatan. Saya ingin membuat jejak langkah yang baik. Meskipun ya hanya kecil, ya cuma sekedar ini. Ya mudah-mudahan saya juga minta doa semuanya, teman-teman, saudara-saudara saya, mudah-mudahan saya tetap istiqomah, sehat. Setelah ini akan istiqomah bisa ngaji terus. Meskipun ya mungkin kitab yang kecil-kecil, ya nggak terlalu berat-berat, kitab yang ringan-ringan saja, paling tidak. Tapi bagi saya kitab yang ringan ini jika kemudian ada kesadaran bersama, karena seperti inilah kemudian orang akan menjadi sadar, kesadaran keinsafannya itu kan ya apa ya, saling mengingatkan. Wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Saling berwasiat. Ini apa niat saya begitu. Jadi bukan karena pengen begini begitu. Tapi paling tidak minimal katanya begitu. Setelah meninggal itu orang sudah nggak ada siapa-siapa. Paling kita diingat ya 100 hari. Setelah itu semua meninggal gak ono sing mengenang itu. Tapi ya mudah-mudahan dengan jejak digital ngaji kita ini kemudian orang mengenal. Minimal loh, kok ada ya mungkin 50 tahun yang akan datang atau berapa itu ada orang lihat, oh di YouTube atau di Facebook ini ternyata ada ngaji bareng-bareng, live streaming gitu ya, atau ngaji yang online di waktu wabah corona melanda, kemudian bisa istiqomah ngaji tafsir surat Yasin. Mudah-mudahan ini kita bisa istiqomah. Jadi ini bukan karena apa-apa, tapi karena ini termotivasi dengan hadisnya kan Nabi, man sanna sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha mim ba'di. Jadi kita termotivasi, ya mudah-mudahan nanti anak cucu kita dengan adanya ngaji ini kemudian termotivasi, ya termotivasi untuk selalu menggali karena apa, ya orang itu pasti lebih pintar lah dari orang-orang, jadi apa, lebih alim. Mudah-mudahan anak cucu kita akan semakin alim, kemudian apa, bisa menggali lebih jauh tentang tafsir surat Yasin ini, karena bagaimanapun tantangan ke depan ini semakin sulit lah. Nah ini tantangan kita bersama bagi orang-orang tua, generasi penerus kita ini harus kita selalu kita dorong, kita support, kita beri motivasi. Lah motivasinya lewat kayak gini. Jadi kemudian generasi-generasi penerus kita jangan kemudian hanya menikmati, tapi jadilah
aktor-aktor di balik pengajian ini. Jadi sebenarnya saya ingin begitu. Meskipun ini kecil, tapi bagi saya ini memberikan motivasi kepada orang lain. Ya mereka-mereka yang punya kesempatan, punya kemampuan lebih, bahkan yang punya kemampuan lebih itu sangat-sangat banyak. Monggo, ayo saya memberi tantangan kepada jenengan semuanya yang punya kemampuan, yang punya waktu. Monggo kita bersama-sama ngaji online untuk mencerdaskan ya anak-anak kita, dan kita juga memberikan tantangan kepada anak cucu kayak kita, generasi penerus, agar supaya apa? Lebih menyempurnakan pengajian semacam ini. Karena toh siapa lagi yang akan meneruskan kalau tidak anak cucu kita? Saya teruskan. Wa man sanna sunnatan sayyi'atan, sebaliknya jika orang yang jejak langkahnya itu baik, maka dia akan mendapat pahalanya, kebaikannya dia sendiri dan kebaikan orang yang mencontoh kemudian melakukan kebaikan ini. Sebaliknya, waman sanna sunnatan sayyi'atan, barang siapa melakukan jejak langkah yang jelek, sunnatan, man sanna waman utawi sapane wong sanna iku nglakoni berbuat sapa man sunnatan ing perbuatan sayyi'atan kang elek, kana mongko ana iku alaihi ing atase man wizruha, yaitu dosane sayya sunnatan sayyi'atan itu, wa wizru man amila biha. Tidak cukup hanya dosanya sendiri, tapi dosa mereka yang melihat kemudian mencontoh mimba'dihi, meskipun setelah dia mati, min ghairi ayyum qoso min ujurihim syai'un, dan tidak pernah diambil sedikit pun dari dosa tersebut. Ya, ini namanya min uzrohum syai'un, jadi tidak akan pernah diambil, dikurangi sedikit. Jadi inilah kenapa kemudian ya kita yakin betul dengan hadis ini. Jadi kenapa kemudian banyak sanad banyak perjuangan itu akan berantai, ya akan terus dilanjutkan, ya karena ada sanad sunnatan hasanatan dan ada sunnatan sayyi'atan. Jadi ini sudah harmonisasi alam. Jadi alam ini memang seperti ini. Ono elek, ono api. Sing elek iki yo mesti ono sing nerusno. Jadi Kurawa itu pasti ada yang meneruskan Kurawa. Tapi Pandhawa itu pasti ada yang meneruskan Pandhawa. Jadi ini sudah sunnatullah. Dalam alam ini, dalam dunia ini pasti ada yang jahat dan ada yang baik. Jadi ada pejuang dan ada pecundang, itu pasti. Maka sebagai orang-orang yang pejuang, ini dia akan mendapatkan pahalanya, dan perjuangan dia nanti akan dicontoh oleh generasi selanjutnya, dan itu pasti akan menjadi tabungan pahala. Tapi mereka-mereka yang pecundang, kadangkala pecundangnya ini ya kadangkala ada orang katakanlah pamannya ini pecundang, keponakannya ngerti walah pamanku pecundang, gak niru pamanku sebagai contoh, tapi contoh jelek dihindari. Itu ya bagus, ya penting juga memang di dunia ini penting juga. Kalau nggak ada orang-orang pecundang, orang-orang yang jelek itu ya jadi nggak harmonis, dunia ini jadi nggak imbang. Balancingnya itu di situ. Jadi ada orang yang selalu bagus, baik, pejuang, itu ya patut ditiru. Tapi ada orang yang jelek, ngomongnya begitu, ojo niru koyok wong iku, kan gitu. Itu bisa jadikan contoh, tapi jadikan contoh yang jelek untuk tidak mencontoh. Jadi ini sekali lagi ini adalah motivasi kita bersama. Mari kita jadikan hadis ini atau ayat ini wa naktubu ma qaddamu wa atharu, dan Allah akan mencatat apa yang telah kita perbuat dan juga jejak langkah kita. Jejak langkah kita itu apa? Ya kita yang baik,
Makanya jenengan dia jangan sungkan-sungkan, kemudian jenengan sodako, infak sodako pengelola masjid ditulis. Jadi jangan itu, jangan kemudian jenengan apa ya, ngerasani wong sing infak ditulis di masjid. Biarkan, jadi orang ono sing kepingin ditulis, ono sing infak 10 juta dari hamba Allah, ya juga biarkan. Karena apa? Mereka punya dasar sendiri-sendiri. Jadi orang yang sodako dengan sembunyi-sembunyi, tidak perlu orang tahu, itu juga bagus. Jadi kata ada beberapa yang sodakolah yang kira-kira tangan kananmu memberi, tangan kirimu tidak melihat. Itu ya sepanjang itu bagus. Tapi mereka kemudian yang sodako ditulis, jangan dicemooh, ojo dirasani, jarno, itu juga bagus. Untuk apa? Memberikan motivasi, dan suatu saat pasti orang akan mencontoh itu. Karena kadang itu orang itu ya nyun sewu. Makanya ketika apa ya, saya kalau di masjid itu selalu, saya tidak pernah sekalipun mengajak infak di masjid itu dengan nominal. Saya tidak pernah. Tapi saya selalu menyatakan, monggo Bapak Ibu, infak ini tidak mengenal nominal. Berapapun nilainya terserah jenengan. Yang penting adalah kesadaran pada diri kita bahwa infak sodako itu penting. Ojo sampai saurip-urip tidak pernah infak atau sodako nang masjid. Saya selalu begitu. Jadi ben rapot kita di malaikat rokib itu pernah, oh Anam iki pernah sodako nang masjid, oh si B ini pernah sodako di masjid. Ya saya teruskan. Ini ada yang terputus, mungkin sambungan internetnya ini yang terputus, wifi-nya mungkin nanti ada yang terputus. Saya teruskan karena ini kalau tidak teruskan nanti agak ada yang nyantol. Saya teruskan. Jadi begini, memang hadis ini penting kita tanamkan kepada utamanya pada keluarga kita, terus kepada para orang-orang yang punya ghirah dalam hal perjuangan keagamaan. Karena apa? Inilah nanti yang akan menjadi perkembangan sebuah perjuangan itu di sini. Jadi orang berjuang itu punya motivasi bahwa dia akan ditiru oleh orang lain atau generasi selanjutnya. Jadi ini harus kita tanamkan. Karena apa? Ya gini loh, ya saya contohkan. Kemudian ada orang yang tidak ada perjuangan sama sekali, maka kemudian biasanya dalam sebuah keluarga kemudian tidak ada hero perjuangan, biasanya keluarga itu ya selalu begitu. Jadi ya mandek di situ. Tapi kalau ada hero perjuangan untuk semakin baik, biasanya generasi penerusnya ini akan seperti itu terus. Jadi salah satu contoh gini lah, dalam jenengan bisa lihat lah di tetangga jenengan gitu ya, keluarga yang mempunyai hero perjuangan biasanya itu anak turunnya, generasi penerusnya pasti seperti itu. Karena apa? Adanya dicontoh. Jadi Kanjeng Nabi dan juga ayat wa naktubu ma qaddamu wa atharohum ini sebenarnya memberikan motivasi kepada kita semua bahwa jejak langkah itu penting. Makanya biar kita semuanya tahu lah, biar kita semua tahu bahwa sunnatan hasanatan, perbuatan baik yang ditiru orang itu penting. Karena justru dari situlah nanti perjuangan ini akan berlanjut, estafet perjuangan itu akan berlanjut. Karena apa? Wis dijanjeni mbek Gusti Allah.
Jadi ya sebagai tabungan lah, sebagai investasi kita. Makanya ya ada banyak orang menyatakan bahwa belajar atau pendidikan itu adalah investasi terbesar kemanusiaan. Jadi investasi terbesar dalam kehidupan ini adalah pendidikan. Karena apa ya? Karena itu tadi mansana, karena ada ya, guru ngulang, ya kan? Guru ngajar ke muridnya, muridnya besok jadi guru akan ngajar lagi. Dan itu memang tradisi, kultur dalam Islam seperti itu. Contohnya hadis. Jadi kan Nabi dawuh, ya kan Nabi cerita atau apalah, memberikan syariat apa. Itu katakanlah Sayyidina Ali yang tahu, Sayyidina Ali diteruskan sampai ke kita teruskan kepada murid-murid kita, dan itu akan terus berlanjut, dan itu kultur yang harus kita bangun. Kalau tidak kita bangun kultur mansana sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha. Kalau ini tidak kita tanamkan, ya sudah, kultur budaya ya, kultur tradisi keislaman ini ya putus tengah jalan. Justru inilah kemudian kita termotivasi. Ya, termotivasi agar supaya apa ya begini. Ya kita teruskan. Ada yang meneruskan. Makanya ini penting saya sampaikan, dan ini mungkin jenengan sudah sering dengar. Tapi perlu kita ingatkan terus, dan ini selalu menjadi apa ya? Ini salah satu yang menancap di hati saya dan juga di otak saya, bahwa Kanjeng Nabi mukjizatnya itu bukan mukjizat kedekayaan, gak kesaktian. Ya benar, Kanjeng Nabi ya sakti, siapa yang nggak tahu Kanjeng Nabi itu. Ya contohnya kemarin yang kita itu tahu salah satu mukjizatnya, tapi itu bukan mukjizat yang digaungkan sedemikian rupa dalam sejarah keislaman. Jadi Kanjeng Nabi mau akan dijatuhi itu batu oleh Abu Jahal, kemudian Abu Jahal tangannya lumpuh, itu ya mukjizat. Kanjeng Nabi nggak bisa ngelawan apa-apa, Kanjeng Nabi waktu sholat, tapi kemudian Abu Jahal tangannya yang sudah membawa batu besar mau dihantamkan ke kepala Kanjeng Nabi, kemudian tangannya tiba-tiba lumpuh, itu juga mukjizat. Tapi dalam sejarah keislaman itu hal-hal seperti itu ya tetap ditulis, tapi tidak terlalu besar. Yang ditulis itu adalah bagaimana tentang keilmuan. Jadi, dan Nabi sendiri menyatakan bahwa mukjizat terbesarnya adalah Al-Quran, dan Al-Quran adalah gudangnya ilmu. Jadi mukjizat terbesar kan Nabi adalah ilmu. Makanya saya ini yang ya salah satu lah, mudah-mudahan ini saya itu mewariskan, bukan mewariskan harta, karena harta, tapi mewariskan ilmu. Jadi saya itu sudah terbiasa, anak saya contoh ya, anak saya itu kalau mau minta mainan, jaluk mainan, itu pertanyaan saya itu banyak, kanggo opo gini-gini. Bukannya ya bisa membelikan, tapi mesti saya gitukan. Ini mainan ini faedahnya untuk apa? Tapi kalau mereka minta buku, saya selalu begitu. Sampai kalau minta buku berapapun harganya, insya Allah selagi Abi punya, itu saya belikan. Mesti Abi belikan. Dan dimanapun akan Abi cari. Karena apa? Saya ingin memberikan ini tadi. Man sanna sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha. Nah, nanti mainan atau apalah warisan itu ya habis di situ. Tapi kalau ilmu insya Allah tidak akan pernah habis. Makanya terus kemudian saya ini ya salah satu lah yang saya ini ya tidak begitu hobi membaca. Artinya membaca lama itu enggak terlalu lama itu ya enggak ya baca, tapi saya itu hobi
beli buku, beli kitab itu ya agak hobi lah, agak hobi. Jadi ini karena memang ya tadi itu karena kesadaran saya bahwa Kanjeng Nabi mukjizat terbesarnya itu Al-Quran, dan Al-Quran adalah ilmu, gudangnya ilmu itu Al-Quran, dan harta yang paling berharga ya, untuk diwariskan kepada generasi penerus itu adalah ilmu. Tidak ada yang lain selain ilmu. Jadi betapa derajat orang ya, dan itu sudah dituliskan di nas karo Gusti Allah. Yarfa'illahu alladziina aamanu minkum walladziina utul ilma darajat. Gusti Allah akan mengangkat derajatnya orang-orang yang berilmu dan beriman itu wis pasti itu. Dan itu jenengan bisa lihat itu. Makanya kemudian ya ini apa ya, hadis ini man sanna sunnatan hasanatan ini penting kita seperluaskan gitu ya, kita seperluaskan karena apa? Ya dari sinilah maka perjuangan seorang muslim atau siapapun lah itu tidak akan pernah berhenti kobaran api perjuangan. Ya karena ini. Karena apa? Ya karena mereka yang berjuang tanpa pamrih itu selalu mereka pinginnya ini ada yang meneruskan. Dan insya Allah dan pasti ada yang meneruskan. Dan ini sudah sunatullah pasti. Karena ya di hadisnya ini seperti itu. Terus dalam Al-Quran wa naktubu ma qaddamu wa atharu. Gusti Allah akan mencatat semua perbuatan yang kita kerjakan. Jadi jenengan kalau puasa sekedar puasa ya semek puasa tok, ganjarane poso tok. Tapi tanpa ada perjuangan yang bisa dicontoh orang lain, jenengan nggak punya investasi. Tapi jenengan kalau kemudian berjuang untuk apalah, itu akan dicontoh orang. Nah, ketika dicontoh orang inilah jenengan sudah mati, kita sudah mati, itu dapat kiriman pahala terus. Kenapa? Orang yang mencontoh itu. Makanya ini penting kita lakukan bersama. Berbuat baik agar dicontoh oleh orang lain. Dan ya donyo ini tadi ini sudah saya jelaskan. Donyo ini balancingnya, sunatullahnya itu ada orang baik, ada orang buruk. Wong baik itu sebagai contoh akan diteruskan oleh orang lain. Wong buruk itu ya ada yang meneruskan. Tapi juga orang buruk ini, orang yang berbuat jelek ini kadang-kala itu ya ada manfaatnya. Manfaatnya apa ya? Sebagai contoh biar tidak dicontoh. Apa maksudnya? Sebagai contoh biar tidak contoh. Jadi ada orang tua katakanlah, ada anak nakal itu biasanya orang tua akan ngomong ke anaknya, oh iko lho contoh, tapi ojo ditiru. Maksudnya dijadikan contoh untuk tidak ditiru. Dan ini minas sunatullah pasti ada. Ya tadi lah dalam legenda Mahabharata itu kan gitu, ada Kurawa, ada Pandhawa. Kurawa sampai kiamat ya ono. Pandhawa ya mesti ono sampai kiamat. Dan yakinlah itu. Makanya urip ini ya nyantai-nyantai, tapi jenengan kita semua harus punya satu jiwa itu. Man sanna sunnatan hasanatan. Kita harus pernah berbuat untuk apa? Untuk meninggalkan jejak yang bisa contoh orang lain, untuk diteruskan. Dan itu adalah investasi kita untuk ganjaran kita, pahala kita. Jadi kalau kita di kuburan itu tinggal leha-leha, sudah ada yang mengirimi pahala. Ya ini, makanya ada orang ya logika bahwa orang meninggal sudah dapat tidak dapat pahala ya. Itu bagi mereka yang hanya yaitu gak ditiru orang lain. Jadi ya pahalane mandek wis teko iku. Tapi mereka yang punya sunnatan hasanatan ini meskipun sudah mati, ini kan yang Nabi yang ngomong. Jadi sabda kan yang Nabi yang ngendika. Dengan sapa wong sing apik nglakoni apik kemudian dicontoh orang lain, maka dia punya ganjaran, dhek duwe oleh ganjaran lakonane iku mau. Terus ana wong niru, wong nglakoni ganjarane wong iki mau lho. Ya kita ikut serta.
Tapi ini elek yo, tetep elek. Jadi ya makanya wong urip ini penting ini kesadaran kita bersama lah. Ini penting. Saya kira itu, dan ini mohon maaf ada beberapa kesalahan di ngaji kita kali ini, tapi insya Allah ini mudah-mudahan meskipun sebentar, hanya satu hadis, tapi satu hadis ini bagi saya penting, bagi saya sangat-sangat penting untuk perjuangan kita selanjutnya dan juga untuk bekal cucu anak cucu kita nanti. Jadi ini motivasi kita bersama. Karena apa? Ya, sekaligus karena di tafsir surat Yasin ini, ya, ayat ini kemudian terputus. Artinya terputus gini. Ini dalam yang mulai Yasin wal Qur'anil Hakim innaka dan sampai wa atharohum ini sampai inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu atharohum wa kullasyai'in ahsaynahu fi imamin mubin. Ini satu rangkaian dalam satu rangkaian ayat. Ini tentang penegasan Gusti Allah bahwa Quran itu benar, risalah kenabian itu benar, kemudian bagi orang-orang yang iman itu akan diberi pahala yang berlipat, mereka yang tidak beriman, yang selalu melakukan dosa itu akan disiksa dengan leher yang dibelenggu dan tangan yang dibelenggu yang kemarin-kemarin itu. Setelah ini sudah putus. Artinya sudah putus. Gusti Allah akan membahas yang lain dalam surat berikutnya. Jadi akan membahas yang lain. Oh iya, ini belum saya teruskan. Wa kullu syai'in ahsaynahu fi imamin mubin. Wa kullu syai'in utawi segabehane sawiji-wiji. Semua hal ahsayna bakal ngitung sapa ingsun Allahu ing kullasyai fi imamin ing dalam kitab mubinin kang jelas. Ai hafadnahu tegese ngreksa jaga sapa ingsun adadnahu lan wis jagani sapa ingsun wa bayyanahu lan wis jelasno sapa ingsun fil lauhil mahfuz. Jadi semua hal apa yang kita lakukan itu sudah tercatat fi imamin mubin di dalam lauh mahfuz, dalam buku agenda yang besar. Ya. Mana tadi? Fil lauhil mahfuz, yakni laisa ora ono apa syai'un sawiji-wiji, tidak ada sedikit pun mahfiyan yang menjadi rahasia an alaina dari penglihatan kita. Jadi Gusti Allah ingin menyatakan bahwa apa wae mesti saya tahu. Tidak ada satupun yang lepas dari saya. Ya seperti halnya gini, jenengan telepon jam berapa, saya tahu jenengan telepon saya jam berapa. Itu ada lognya. Jadi ada ya tadi itu track recordnya ada. Jadi rekam jejaknya, jejak digitalnya ada. HP saja ada, apalagi Gusti Allah. Nah, situ. Jadi ini ayat ini jadi sampai berapa ini? Berarti sampai ayat yang ke-12 ya. Fi inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharuhum wa kullu syai'in ahsaynahu fi imamin mubin. Sampai 12 ini oleh beberapa ulama ini dikatakan dalam satu pemahaman utuh satu. Kemudian ada pemahaman lagi. Nah, ayat berikutnya wadrib lahum mathalan ashabal qaryah idza ja'ahal mursalun. Ini satu, ada lagi kelompok ayat dengan pembahasan yang lain, yaitu tentang ini yang kemarin saya jelaskan di awal-awal, cerita tentang Al-Habib An-Najjar. Ada orang tokoh itu ya di sebuah negeri namanya Antokia, besok kita pelajari. Itu namanya Habib An-Najjar. An-Najjar itu tukang kayu, tapi dia punya
apa ya, punya keistimewaan tersendiri. Keistimewaan itu kan apa? Mereka inilah yang dia inilah yang kemudian beriman lebih dahulu, lebih awal daripada yang lain-lain terhadap apa ya, delegasi dari Nabi Isa yang didelegasikan oleh Nabi Isa untuk memberikan dakwah ke penduduk Antioquia. Dan Habib An-Najjar ini dalam ayat ini, wadrib lahum mathalan ashabal qaryah idza ja'ahum mursalun, idza ja'ahal mursalun. Ini adalah cerita Habibun Najjar. Bahkan ada beberapa orang, surat Yasin ini dinamakan dengan surat Habibun Najjar. Karena apa? Ceritanya panjang. Jadi ini besok ceritanya panjang. Saya akan meneruskan ini terlalu panjang. Banyak sekali ceritanya. Jadi ini cerita tentang Sam'un kalau jenengan pernah itu. Saya kira itu, dan mudah-mudahan sore hari ini kita selalu mendapatkan keberkahan dari keagungan bulan suci Ramadan, dan juga keberkahan dari keagungan surat Yasin yang kita kaji bersama-sama. Demikian, hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.